ada teman-teman. Shalom teman-teman. Salam sehat, penuh semangat. Ngomong-ngomong tentang semangat, ini nih temanku Dido. Semangat banget, bertambah tinggi badan. Tahu nggak sebabnya? Sebabnya, ia seringkali diejek oleh teman-teman kami. Dibilang pendek lah, mini lah. Karena emang postur tubuhnya kecil untuk anak seusia kami teman-teman. Enggak banget kan? Udah enggak zaman tuh ngebully. Kita kan udah di zaman modern. Zamannya orang berprestasi. Aku juga enggak tinggi, tetapi aku selalu mengembangkan talenta yang Tuhan berikan untuk aku. Aku jadi ingat satu kisah dari Perjanjian Baru. Kisah dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kisah tentang Zakius. Tunggu ya teman-teman. Jadi kisahnya, Zakius adalah seorang yang berpengaruh. Ia adalah seorang pejabat. Lebih tepatnya kepala pemungut cukai. Tetapi sayangnya jabatan itu tidak membawa berkah teman-teman. Karena dikira menindas orang yang miskin, sementara dirinya kaya raya teman-teman. Keberadaannya Zakius tidak mendatangkan rasa hormat dan membuat semua orang ketakutan. Zakius pun dicap sebagai orang yang berdosa. Tetapi anehnya, Zakius yang dicap sebagai orang berdosa itu tertarik kepada kemasyhuran Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk memberitakan firman Tuhan, melakukan penyembuhan, dan melakukan banyak mukjizat lainnya. Diceritakan, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko untuk melintasi kota itu. Dan disitulah tempat Zakius berada. Tetapi sayangnya ya teman-teman, Tuhan Yesus setiap ia berjalan kemana saja, selalu aja ada orang yang mengikutinya. Jadi Zakius yang pendek itu tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan sempurna teman-teman. Tetapi tekad Zakius sangat kuat. Ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang pada saat itu ingin melewati tempat ini teman-teman. Tetapi yang lebih mengejutkannya, Tuhan Yesus bisa melihat Zakius yang sedang bersembunyi di atas pohon ara. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakius, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, tidak melihat Yesus. Tuhan Yesus berkata, katanya, "Hei Zakius, turunlah. Aku menumpang di rumahmu." Zakius, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, tidak melihat Yesus. Tuhan Yesus berkata, katanya, "Hei Zakius, turunlah. Aku menumpang di rumahmu." Teman-teman pasti heran, bagaimana mungkin Tuhan Yesus terlebih dahulu melihat Zakius yang pada saat itu sedang bersembunyi di atas pohon ara teman-teman.
apalagi ingin menginap di rumahnya. Zakius langsung turun dengan penuh sukacita. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mendengar perkataan itu bersungut-sungut. Karena bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang masyhur itu ingin menginap di rumah orang berdosa. Lalu apa yang dilakukan Zakius? Ia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan ku kembalikan kepada orang yang miskin. Dan barang siapa yang kuperas akan ku kembalikan 4 kali lipat darinya." Lalu Tuhan Yesus berkata, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa teman-teman. Zakius langsung bertobat kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sang pengampun itu mengampuninya teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir, kok semudah itu ya Tuhan Yesus kita mengampuni orang yang berdosa? Begini ya jawabannya. Kata guru sekolah mingguku, keyakinan Zakius ingin bertobat serta ingin melihat Tuhan Yesus, itulah yang dinamakan iman percaya ya teman-teman. Dan kasih Yesus tidak akan membeda-bedakan. Tuhan Yesus menerimanya jika ada orang yang menghampirinya teman-teman. Jadi mestinya temanku Dido tidak perlu marah lagi dibilang pendek. Dido harus tetap semangat dan pede untuk terus berprestasi. Jadi kalau kita setelah melakukan kesalahan, gak perlu lagi tuh mencari 1000 alasan. Kita hanya perlu berkata jujur dan meminta pengampunan dari Tuhan, maka kalian akan diampuni. Banyak loh kisah-kisah dari Alkitab yang membuat kita menjadi bertambah semangat. Jadi kita akan bercerita di lain waktu ya teman-teman. Shalom.